Ya mungkin ngikutin zaman atau misalnya itu memang ladang amal atau pekerjaan kita, ya pasti kita juga harus tahu ya. Lihat situasinya lah. Kayak kita mau dagang es musim panas cocok gitu kan. Kalau dagang es musim hujan ya habis juga sih gitu, habis jadi air gitu Iya. kan. Jadi kita tuh harus tahu bisa menempatkan diri di mana kita berada. Apalagi walaupun itu di pelataran toko-toko Toko atau ya. hotel, kita tahu itu kan berhadapan dengan masjid. Dan kita tahu itu masih ring, misalnya ya ring Tanah Haram ataupun ring Madinah atau Mekah. Itu kan panjang jauh itu sampai Masjid Aisyah kalau di Mekah. Kalau di Madinah ya juga ada batasan tersendiri tanah haram. Yang kita kalau mau masuk tanah haramnya itu kita doa ya. Yang ya kalau Mekah misalnya Allahumma inna hadza al-harama haramuka misalnya. Ya Allah ini tanah harammu. Paharim lahmi wadami wabasyarati ya minan nar. Ya Allah ini aku tahu ini tanah harammu, maka haramkan jasadku, rambutku, darahku tersentuh dari api neraka. Mau masuknya aja doa dan di sana kan kebaikan bernilai 100.000 dan kalau kita berbuat kesalahan juga nilainya juga pasti lebih besar ya ketimbang kita melakukan kesalahan di luar tanah haram. Ya mungkin kalau dia niat saya kan begini nyari duit berarti saya lagi ibadah nih saya lagi ibadah juga. Tapi ya kita lihatlah pantas nggak seseorang kira-kira melakukan hal itu ya. Maka istabti qalbaka kamu minta patwa hatimu. Ya kembali hatinya yang seperti apa dulu yang bisa memberikan patwa ya. Yang jelas jagalah muru'ah, jagalah kehormatan dan kemuliaan kita. Dan jangan lecehkan tanah-tanah mulia itu dengan perbuatan yang tidak layak dan tidak patut ya dilakukan di tanah haram. Iya, baik. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Silakan, siapa yang mau nanya, Bu? Boleh dari yang Atakwa Pink dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Iin dari Masjid Taqwa, Komplek Pajak Kemanggisan. Ya. Mau bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga kehormatan anak sebagai wanita muslim? Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Ya baik, apalagi kita semua pasti tahu ya. Kalau kita dikasih anak perempuan, yang disebut awalnya itu 3. Kalau 2 gimana? 2 juga. Kalau kita berhasil mendidik, ya, memberikan pelajaran adab, akhlak yang mulia, dia menutup auratnya, menjaga kesuciannya, itu jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ya mungkin udah abdel aja jangankan dijamin masuk surga, dijamin masuk final aja kita senang gitu benar, kan. iya. Apalagi dijamin masuk surga gitu iya. kan. Ya itu kan sesuatu yang sangat mahal. Orang untuk masuk surga ada yang sampai tidurnya aja memilih dalam posisi sujud. Kita sujud ketiduran gitu kan. Ini ada orang yang memilih untuk posisi tidurnya aja dalam keadaan sujud. Sampai ada ulama yang sibuk mengarang kitab. Sampai makan pun dia gak sempat. Akhirnya roti dicampur aja di susu, diaduk kemudian dia diminum. Kita kadang-kadang punya waktu khusus untuk makan. Mungkin makan siang kita lebih lama dari sholat kita. Johor 4 rakaat tuh tahu-tahu salam aja gitu kan. Oh, gak kelihatan rukunya tuh orang gitu kan. Tahu-tahu takbir salam gitu. Makan 30 menit. Kadang kalau sampai ngobrol 1 jam. Ya kalau sholat imam panjangan dikit aja bacaannya. Kita udah kayaknya aduh tuh imam gak tahu ya. Masa nih sholat Jumat sampai setengah jam misalnya kan. Ya. Padahal ya kalau dibandingin sama kegiatan-kegiatan kita yang lain. Masih lebih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Nah orang-orang yang bahkan di Indonesia aja ada yang taraweh dari jam 7 sampai jam 3. Saya bilang ini mah orang bener-bener pengen banget dapat surga. Ada yang sampai sehari hatam, ada yang 3 hari hatam para sahabat Nabi. Ya ridwanullah alaihim pengen masuk surga. Nah kita ada jalur ya yang spesial. Kalau kita punya anak perempuan didik dengan adab. Bagaimana mereka bicara, gimana mereka ketawa. Ya jangan sampai ketawa, wah sampai 15 rumah kedengeran gitu. Oh anaknya Bu itu tuh ketawa gitu.